dipersembahkan oleh Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Yuda. Pak Yuda, tadi ada target yang sudah ditetapkan 2018, ini ada inflasi sekitar di level 3,5%. Tapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN, ini levelnya masih paling tinggi seperti itu. Tanggapannya Pak Yuda? Memang 2018 itu 3,5%, nantinya tentu saja ke depan kita akan terus menekan sehingga katakanlah 3% itu sebagai target jangka panjang kita. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita ya, negara tetangga seperti Malaysia, Filipina ataupun Thailand, kita memang masih relatif tinggi. Tapi tentu saja ini karena memang kondisinya juga beda. Kita negara yang kepulauan yang cukup besar ya, memang kadang-kadang cuaca dan sebagainya juga menjadi faktor. Tapi saya kira 3% itu sudah tepat gitu ya. Dan ini kita harus fokus pada 3 hal. Tentu saja Bank Indonesia tetap fokus pada core inflation-nya. Kemudian dari sisi administrative prices, memang ada beberapa agenda yang perlu segera dilakukan, misalnya mengenai TTL. Ini kan juga masih ada subsidi. Tapi begitu subsidi dihilangkan kan berarti ada kenaikan inflasi yang cukup besar ya. Jadi kita mungkin perlu gradual menurunkan itu. Yang ketiga tentu saja dari volatile food tadi, Pak Bobi tadi sudah highlight. Yang pertama tentu saja dari sisi produksi ya. Kedua dari sisi consumer behavior-nya nih, orang masih suka misalnya cabai yang segar gitu ya. Sementara di negara lain, di Malaysia orang sudah menggunakan cabai yang bubuk itu kan. Jadi ini perlu dirubah juga ya. Karena kalau cabai bubuk kan kita bisa menyimpan dia. Kalau cabai segar kan mungkin nggak sampai 3 hari udah busuk gitu kan. Kemudian tata niaga. Jadi di produsen, konsumen juga tata niaganya harus dibenahi. Dari sisi produsen atau sisi produksi, yang paling penting saat ini adalah bagaimana membuat data atau informasi mengenai produksi ini yang masih menjadi sebuah kendala ya. Artinya memang kita harus benar-benar akurat berapa neracanya, apakah defisit atau surplus. Ini yang menentukan bagi kita apakah kita akan menambah dari luar atau tidak kan gitu. Mungkin 3 hal itu yang perlu ditekankan. Oke, Pak Bobi, tanggapannya tapi menarik juga mengenai data itu sendiri seperti itu, Pak Bobi. Iya, jadi memang masalah data di sisi sektor pertanian ini masih perlu banyak yang dibenahi ya, karena ada beberapa institusi yang menyediakan data. Oleh karena itu pemerintah akan fokus pada pembenahan data tersebut ya. Jadi terutama data dari sisi produksi ya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan membangun neraca bahan pangan yang lebih baik ya, sampai ke tingkat daerah, sehingga akan mudah bagi pimpinan daerah memastikan kondisi surplus dan defisit di wilayahnya masing-masing untuk beberapa komoditas pangan yang strategis. Ini mengenai energi ataupun misalnya kita highlight ini mengenai penyesuaian harga listrik juga, ini kemudian sangat penting untuk kemudian diperhatikan. Ini bagaimana pemerintah akan melakukan upayanya? Iya, jadi memang ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Jadi kita mengarahkan subsidi itu dari waktu ke waktu menjadi semakin tepat sasaran ya. Dan juga karena keterbatasan anggaran yang kita miliki ya. Oleh karena itu untuk tarif tenaga listrik memang sudah diputuskan untuk dikurangi subsidi, khususnya untuk pemakai 450 watt ya. Nah, yang 900 watt ini sedang di dalam proses pembahasan ya. Jadi pemerintah sekarang lebih berhati-hati ya, di dalam mengatur kenaikan harga barang-barang yang ada dalam kendalinya ya. Seperti yang kita lihat di perkembangan inflasi administered prices itu sampai pertengahan tahun ini negatif 0,5 ya. Jadi artinya concern terhadap tingkat inflasi ini memang sudah semakin kuat di kalangan pemerintah.
Saya kira itu ya. Oke, Pak Yuda, ini memang mengenai faktor pangan dan juga energi adalah dua faktor yang memang berkontribusi cukup penting dan juga kuat dalam inflasi seperti itu. Untuk pangan sendiri, ini Gubernur BI meminta mewaspadai dampak La Nina yang bisa berpengaruh pada harga pangan. Tanggapan? Ya, memang risiko yang segera kita hadapi itu adalah La Nina in the short run ya. Jadi mungkin di Juli kita udah tahu lah harusnya musim panas, tapi ternyata banyak hujan di Agustus dan September. Kalau menurut pengalaman kita di tahun 2010 misalnya, itu memang dampaknya cukup besar ya. Artinya memang perlu kita siapkan lah semua ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Jangan sampai La Nina ini menjadi sebuah risiko bagi pengendalian inflasi di daerah, khususnya harga pangan. Artinya memang sudah ada langkah antisipasi dari Bank Indonesia sendiri untuk kemudian mengantisipasi adanya risiko akibat dampak cuaca buruk. Di beberapa daerah memang ada sebuah kesadaran ini ya, bahkan ada waspada La Nina gitu ya, sudah di beberapa daerah itu sudah mempunyai inisiatif seperti itu, dan tentu saja ini kita akan dorong terus. Mungkin saya ingatkan pemerintah daerah untuk hadir semua di dalam Rakornas nanti. Insya Allah akan dipimpin oleh Presiden secara langsung seperti tahun lalu ya, dan di situ jelas sekali arahan termasuk juga bagaimana menghadapi tantangan jangka pendek dan jangka menengah. Oke, ini memang Indonesia mengenai cuaca ini untuk belakangan ini memang tidak bisa diprediksi seperti dikatakan oleh Pak Yuda, ketika memang harusnya musim kemarau, ini musim hujan. Artinya memang harus ada kebijakan dari pemerintah juga bagaimana mengawal agar meminimalisir resiko cuaca buruk terhadap kita katakan harga pangan seperti itu, Pak Bobi. Ya, jadi sudah ada laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa sekitar 44% zona musim kita itu akan relatif basah ya, dibandingkan periode-periode sebelumnya ya. Yang itu tersebar dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Jadi langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut, tadi saya sampaikan pemerintah berupaya kuat agar supaya cadangan bahan pangan itu dalam posisi yang cukup ya. Kemudian juga pemerintah juga melakukan langkah-langkah pemantauan ya terhadap kegiatan pertanian yang sangat intensif ya. Menteri Pertanian selalu berada di lapangan untuk memastikan ya bahwa kegiatan produksi itu tidak terganggu ya. Dan saya kira kita siap untuk menghadapi kondisi perubahan cuaca yang anomali dalam beberapa bulan ke depan ini. Jadi dipastikan semua perwakilan dari pemerintahan daerah akan datang ke Rakornas kan Pak ya, untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan itu ya antara pusat dan juga daerah. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Pak Yuda, mungkin pertanyaan terakhir, artinya proyeksi inflasi ke depan dan bagaimana optimisme BI untuk mencapai inflasi sesuai target. Ya, kalau tahun ini kami sangat optimis ya. 4% plus minus 1% itu akan tercapai. Begitu juga tahun depan perkiraan kami juga masih sama, sekitar 4% juga, sehingga 4% plus minus 1 juga bisa kami upayakan. Nah, yang 2018 memang lebih challenging, 3,5 turun ya. Dan itu tadi kita sudah bahas banyak apa yang harus kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Yuda dan juga Pak Bobi telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Money Report. Pemirsa, Money Report masih akan berlanjut dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Dipersembahkan oleh